Pasti ada sebabnya. Ya, awalnya saya diajak sama teman. Nah, teman itu saya sama satu kerja. Terus dia mengajak saya di kelompok itu. Nah, saya lantas menolak. Kelompok apa ini? Dia kasih nampak saya video-videonya. Woi, kenapa ini video ini seram sekali, potong-potong leher ini. Ngeri. Ya. Baik, mungkin pesan dari Mas Lukman sendiri ke masyarakat agar tidak ikut masuk terjebak kelompok-kelompok tersebut. Iya. Kalau saran dari saya sih, memilih pengajian itu harus lebih teliti lagi. Ustadz-ustadznya dan materi-materinya disampaikan. Oke. Apalagi kalau secara materinya itu tertutup, tidak umum. Jangan lah ya. Ya itu sudah terindikasi ke situ mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik rekan-rekan semua, ini siang ini kita bertemu ya dengan rekan-rekan yang saudara-saudara kita atau kita sebutnya mitra deradikalisasi, dan kebetulan mereka ini satu SPK dulu terkait dengan kasus Villa Mutiara tahun 2021 ya. Kemudian melalui pembicaraan yang informal ini ya, lebih kepada pembicaraan dari hati ke hati ya. Insya Allah ini akan memberikan satu hikmah ya, artinya bagaimana dulu latar belakangnya seperti itu. Kemudian yang cukup penting lagi juga bagaimana titik baliknya. Kenapa sekarang ya kita sangat menghormati, sangat menghargai, sangat mencintai yang terkait dengan kebangsaan atau NKRI seperti itu. Dan pembicaraan ini kita lebih santai saja ya, biar nanti apa yang sebenarnya kita alami dan biar ini menjadi hikmah yang bagus bagi masyarakat, karena kami yakin banyak juga saudara-saudara kita serupa yang kasusnya mirip-mirip seperti ini. Nah, nanti dengan demikian ini bisa menjadi semacam warning atau peringatan barangkali ya, jangan terlalu mudah memilih guru yang nanti barangkali akan membawa kepada suatu hal yang kurang baik atau salah gitu, atau hikmah-hikmah yang lain. Jadi seperti yang tadi Pak Jatmiko sampaikan, kita memang perlu mengambil hikmah pelajaran dari siapapun. Kadang-kadang bahkan hal positif pun bisa muncul dari hal yang tidak terduga. Jadi termasuk dari saudara-saudaraku semua ini pasti juga ada pelajaran berharga, baik bagi saudara-saudara sendiri maupun bagi orang lain. Nah, terkait itu mungkin saya ingin cerita dari masing-masing. Latar belakang mungkin kan berbeda-beda ya, walaupun bertemu dalam satu majelis ya. Tapi keberangkatan awalnya bisa sampai ke majelis itu pasti masing-masing berbeda-beda awalnya. Mungkin dari Mas Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sinatra Agus Sanjaya, tinggal di Tinumbu Lorong 142. Jadi awalnya saya bergabung di kelompok JAD, Jemaah Ansar Daulah, diajak oleh teman. Tapi setelah berlanjutnya pengajian di Villa Mutiara, saya tidak tahu bahwa pengajian ini pengajian terlarang yang bertentangan dengan negara. Awalnya sih untuk belajar mengaji. Ya, saya mau saja Pak, karena ingin merubah hidup menjadi lebih baik. Karena saya sebagai kepala rumah tangga ingin membimbing keluarga, istri dan anak ke jalan yang benar, seperti itu. Kalau itu dia masih mahasiswa ini? Belum, sudah ya. Terus setelah masuk yang diajarkan apa di situ? Yang diajarkan yang pertama itu syirik demokrasi, membatal keislaman,
jihad, Demokrasi? ya demokrasi. Demokrasi apa tadi? Sirik. Syirik, Oh, demokrasi. 10 pembatal keislaman. Syirik membatalkan Islam. Ya, Terus dan lain-lain. lain-lain ya. Semuanya sama begitu ya, disampaikan Ya. begitu ya. Apa aja yang 10 itu? Itu 10 yang yang masih ingat. Keislaman kita. Ya, syirik, Syirik demokrasi. syirik akbar, syirik kecil. Ya. Nah, itu yang pertama. Apa lagi ya? Apalagi yang masih ingat yang lain. Yang ingat, Demokrasi. ya, Yang demokrasi membatalkan termasuk. keislaman itu kan 10. Iya. 10, satu demokrasi. Syirik pertama. Oh, syirik pertama. Ya, syirik dulu demokrasi. Demokrasi. Terus hukum selain hukum Allah gitu. Hmm. Nah, terus Al-Mu'ala. Al-Wala. Jadi ya, Al-Mu'ala. Apa itu? Al-Mu'ala itu jadi ya gini. Jadi loyalitas. Ketika momen ditangkap itu yang menyebabkan ditangkap, terlibat sejauh mana keterlibatannya? Kenapa ditangkap itu? tangkap saya karena ikut jaringan juga, jaringan JAD. Jadi, Nah, kenapa? Karena saya tidak tahu karena ini jaringan ini membahayakan. Nah, makanya saya ikut belajar terus mulai dari tahun 2017 sampai 2021. 3 tahun berarti ya? Ya, Kan ada sebabnya, pasti ada sebabnya. ya awalnya saya diajak sama teman. Nah, teman itu saya sama satu kerja. Terus dia mengajak saya di kelompok itu. Nah, saya lantas menolak. Kelompok apa ini? Dia kasih nampak saya video-videonya. Woi, kenapa ini video ini seram sekali, potong-potong leher ini. Ngeri. Ya, potong-potong leher ini. Ini video potong leher di mana itu? Ya, Oh, di luar negeri, ya, ISIS luar itu negeri, ya? ya, ISIS. Oh, oke. Nah, terus saya tolak. Nah, besoknya lagi begitu ketemu lagi, diajak lagi saya terus sampai saya ikut. Nah, akhirnya saya ya tertarik. Saya ingin coba-coba. Saya ingin coba-coba bagaimana ini. Saya coba-coba dulu. Nah, akhirnya saya coba-coba. Nah, terus dia mengatakan habis kita pengajian situ habis makan. Oh, enak itu. Nah, jadi makanya saya ikut. Nah, terus sudah badai maghrib, ya mulai di situ pengajian. Badai maghrib hari Selasa di tempatnya Sudian. Nah, itu Masjid Ridho. Nah, terus saya Di antaranya yang masih ingat yang diajarkan apa? Nah, Ketika saya awal-awal. dengar awalnya tentang togut. Apa ini togut ini? Saya mau, oh ini yang dimaksud togut. Apa itu? Seperti petugas polisi. Ya, yang dimaksud. Jadi makanya saya Tohut itu setan kan ya? togut. Jadi makanya saya Polisi, terus apa lagi yang dianggap tohut? ya seperti tentara juga. Tentara. Ya, PNS. PNS, Ya, hakim, ya, hakim. apa lagi? Nah, terus Alasannya apa katanya disebut tohut? alasannya tidak ikut tidak ikut apa namanya hukum halal begitu. Tidak ikut hukum Tuhan. Ya, hukum Tuhan. Tohut benar. Kenapa saya awalnya saya heran apa ini dimaksud ini. Saya ikut saja. Nah, saya ikut akhirnya saya mengerti, oh ini dibilang togut ini. Oh. Nah, Terus setelah diajarkan bahwa polisi tohut, hakim tohut dan seterusnya, apa yang harus dilakukan dengan tohut itu? ya Menurut ajaran itu yang ngajarin kamu? untuk menghindari itu yang karena itu salah satunya ya musuh Allah ya begitu. Musuh Allah ya. Ya.
Iya, iya. Oke, lanjut Mas. Nah, terus oh ya ini yang dimasukin ya tuh. Nah akhirnya saya juga menghindar. Salah satu petugas seperti polisi, tentara, nah, saya takut juga terlibat di dalamnya. Nah, terus saya ikut pengajian terus sampainya saya diambil di tahun 2001. Itu ada tadi pernyataan bahwa sampai orang tua ataupun kita Ya, benci. Apa yang Ya. membuat kita membenci orang tua? sampai itu ikut pemilihan. Nah, Dan kita kan tidak bisa ikut pemilihan. Oh, iya, iya. Pemilihan apa? Pemilu. Oh, pemilu. Pemilu, ya. Oke. Nah, sampai itu saya orang tua itu Terus kita kan juga bilang Nah. para sanji, apa itu kan tidak ada tuh. Iya, iya, iya. Para sanji. Orang tua apa para kanji? Syirik. ya sampai itu saya benci juga orang tua, sampai orang tua saya juga benci. Tapi sekarang tidak benci lagi. Ya alhamdulillah sekarang tidak benci lagi karena Alhamdulillah. sudah banyak saya ilmu di penjara. Sudah nggak nganggap Pak Polisi itu aku lagi. Ya, sudah tidak lagi. Karena di penjara kan banyak sering-sering Ya, masalah ustaz. karena di dalam penjara banyak ilmu saya dapat tentang masalah itu. Akhirnya saya mengerti, paham dan ini yang tidak benar ini, bahwa ini Iya. orangnya ini togut ini bukan. Berarti yang dulu ngajarin saudara kita ini Tauhid adalah ajaran yang salah ya. Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ini ceritanya menarik banget. Mungkin lanjut Mas siapa namanya? Mas Wandri. Mas Wandri, gantian Mas, gantian cerita loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohandri. Saya tinggal di Jalan Bandang. Awal mula saya ikut Daulah, saya dipanggil sama tetangga, diajak pergi di Film Mutiara. Saya diajak pergi Film Mutiara, ikut kajian sama ini Ustaz Mustar. Saya mulai ikut-ikut di sana, masih kajian umum. Jadi awal mulanya kan saya dulu saya tidak sholat, tetangga panggil saya sholat. Jadi saya berubah dari situ, mulai sholat di sana. Nah, terus saya dipanggil sholat, mulai ikut lagi kajian. Tidak lama begitu saya dipanggil ngontrak di daerah Film Mutiara. Di mana itu? Di Film Mutiara di tol. Oh, di Makassar ya? Ya, sambil Makassar. Oke. Oke, lanjut. Saya dipanggil di sana ngontrak. Saya tinggal di sana 2019. Jadi saya awal mulanya masuk ikut Daulah itu 2019. Saya mulai ikut tahu Daulah 2019. 11. Iya. Saya juga awal mulanya juga saya lihat video-video masalah pembantian Islam di luar sana. Iya. Jadi saya agak panas juga. Ditunjukin sama mereka. Iya. Ditunjukin sama yang ngajak gitu ya. Ya, saya agak lagi masa saudara-saudara kita dibantai-bantai begini di sana, di luar sana. Iya. Jadi sebagai umat Islam juga ya agak panas juga ya. Walaupun nggak sholat ya. Iya. Jadi mulai juga di sana, mulai kita diajar-ajar sholat di sana. Oke. Nah, jadi kita ikut kajian sama beliau. Sampai sekarang dia ajak-ajak kita ikut. Sampai sekarang kita diajak pengajian begitu. Mulailah kita disuruh bayat. Karena kita Bayat? ya, karena kita harus ikut dengan amir kita. Amirnya. Ya. Amirnya siapa gitu ya? Amirnya dulu kan Ustaz Basri. Oh, iya yang ditangkap itu Iya, ya. ini Temannya Pak Soeharto. nama saya. Iya. Iya, Afghanistan. Ya. Bayatnya gimana Mas?
Saya agak lupa juga sudah. Intinya gimana pasti itu? Bayatnya dianukan dengan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab juga. Iya. Bayat kan sumpah lah ya, Iya, istilahnya. tapi ada bahasa Arabnya. Janji setia. Iya. Janji setia kan? Setia. Tapi ada terjemahannya bahasa Indonesia kan? Itu hari tidak ada bahasa Indonesia. Enggak ada mas. Tetap dituntut sama Ustaz. Maksudnya sama itu Ustaz. tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan? Nah, Tidak ada bahasa Arab. bahasa Arab. Cuma mungkin pengertiannya tadi kasih tahu dia. Ya, sebetulnya. Apa itu intinya? Ya. Sumpahnya seperti apa tuh? Siapa tahu ada yang masih ingat? Hah? Kalau saya sudah Bisa aku coba. Yang masih ingat. Kurang mungkin ini. Pengalaman sama pasti. Ayo lah, masih ingat. Biar jadi pelajaran. Oh, kalau nanti ada yang beat begini nggak benar gitu loh. Kalau yang saya dengar terakhir itu Abu Bakar Baghdadi, bagaimana dah? Gimana? Nggak apa-apa lah, sampaikan aja. Man, kan kita mendisari. Kita bayatnya nama Bayatnya, sumpah sumpah bayatnya kajian. bahasa Indonesianya. Isi bayatnya itu intinya yang setia kepada Amirul Mukminin yang dipilih oleh kaum muslimin di Syria sana, Abu Bakar al-Baghdadi, yang setia kepada beliau dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang. Itu intinya jadi setia kepada dia. Iya, itu si bayat seperti itu. Jadi apapun yang diperintahkan di sana, di sini kita harus taat sambil wa ta'ala dengan dan taat. Seperti itu isi janji bayat. Di sini ada juga amirnya. Kalau secara ditunjuk langsung nggak ada. Nggak ada. Dari sana. Cuma Dari kalau sana. kita tuakan di sini ya Ustaz Basri karena Basri sebagai itu, ya. orang berpengalaman Iya, dalam iya. bidang Betul ya. lapangan jihadnya. Suka minta duit dulu sama saya itu. Ya. Iya. Jadi bayat menjadi pengikut Abu Bakar al-Baghdadi Iya. dan mengangkat dia sebagai imamnya. Ya. Ini sih dia, tapi memang betul-betul sih. Jadi ya. ISIS-nya Indonesia lah berarti. Iya, jadi ISIS-nya Indonesia. Cabangnya di Indonesia. Saya katakan begitu. Oke, lanjut ke enggak, sudah pas ditangkap itu hanya gara-gara menjadi anggota ini atau ada sebab lain? Iya, karena kita dulu kan ditangkap karena kita ikut Karena satu bayat. kajian. Ikut kajian. Ini sudah Karena ikut kajian. sudah ikut kajian, Karena terus kita kan bayat juga. satu grup. Hmm. Nah, siapapun yang ada di grup itu ditangkap semua. Oke. Nah, karena kita sebagian yang ada di sini tidak tahu apa-apa awalnya. Cuma karena satu kajian, kebetulan ada yang melakukan bongkar general. Nah, kami ini yang tidak pernah ketemu lagi, malah diambil semua. Karena kita satu grup. Oke. Siapapun yang ada di grup itu diambil semua. Tidak ada yang semuanya diambil. Tangkap semua. Cat itu ya. Iya. Oke. Terus gini Mas, mungkin sampean kan sampai pasti bahasa Mas nih. Saudara-saudara kan sudah ditangkap semua dan alhamdulillah sekarang sudah keluar dan sudah berbaur kembali kepada masyarakat dan sudah tidak lagi kan mempercayai doktrin-doktrin yang salah tentang agama seperti yang tadi diceritakan, Iya. menganggap fungsi tauhid, yang kafir dan sebagainya. Hikmah apa atau pelajaran apa yang mungkin perlu disampaikan ke masyarakat oleh saudara-saudara semua ini? Alhamdulillah, sebelum saya ditangkap, saya belum tahu ngaji. Lama-kelamaan ketika saya di lapas, ada salah satu ustadz yang ngajar saya ngaji. Alhamdulillah, sekarang ini sudah pintar ngaji. Alhamdulillah sudah ada satu juz yang bisa saya hafal. Itu hikmah yang saya dapat selama di penjara. Atau kemudian ini nasihat apa mungkin ke masyarakat biar tidak seperti saudara-saudara semua, biar tidak ditangkap polisi, biar tidak masuk pada pengajian yang salah. Nah, kalau menurut saya sih hati-hati untuk memasuki golongan. Hati-hati ikut kajian. Hati-hati itu kajian. Perhatikan dulu kalau tidak ada strukturnya hati-hati. Ya, karena kemarin itu kejadian ini sama sekali tidak ada struktur. Siapa ininya, tidak ada, tidak jelas.
Karena kita orang baru pengen belajar ngaji, terus ikut kajian belum tahu yang mana yang bagus, yang mana yang ini, yang mana melanggar hukum, yang mana tidak. Ya, karena kemarin pemahamannya sebagian itu ingin ini menegakkan syariat Islam. Lah yang ngajarin siapa itu? Yang kajian ada gurunya kan? Ya, yang ngajarin dulu kan Ustaz Bustar. Tapi penyampaian dari Ustaz Bustar tidak ada seperti itu. Dari teman-teman sebagian. Temannya Ustaz? Tidak, teman-teman yang ikut kajian di sana. Dan Ustaznya ditangkap nggak? Tangkap ya? Masih di dalamnya. Iya, masih di dalam. Gini Gus, yang menarik juga ini bisa menjadi contoh yang baik. Bagaimana titik baliknya yang dulu sempat ajaran-ajaran itu kan sempat juga melekat ya dalam diri kita. Mungkin ada yang betul-betul kita percayai, kita takzimi gitu. Nah ini kalau teman-teman di lapangan itu titik balik kenapa bisa menjadi sadar seperti itu ada berbagai macam sumbernya. Ada yang dari buku, ya kan. Kemudian ada yang dari ustadz atau ajaran-ajaran mungkin di dalam lapas dan sebagainya. Ada juga dari peristiwa-peristiwa spiritual masing-masing, tentu saja berbeda-beda terkait dengan keluarga dan umumnya orang tua. Itulah yang bisa menyadarkan. Nah, mungkin kita bisa mengambil keterangan atau bagaimana titik balik dari masing-masing, kenapa sekarang bisa betul-betul menyadari bahwa dulu yang diajarkan itu adalah tidak benar atau barangkali sangat salah seperti itu. Baik, silakan siapa? Siapa dulu Mas Riza? Ini Lukman. Ini Kita sini kan Mas. ada masalah. Iklan nanti ini aja. Ya, silakan Lukman. Mas Lukman ya. Lukman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyebabkan kami sadar dari perbuatan kami yang dahulu itu setelah saya penangkapan di Cikeas. Di Cikeas itu kan kami ada baca buku tiap minggu bergantian. Bukunya itu yang berjudul Meluruskan Pemahaman Kaum Hadis Jihadis. Di buku itu mengatakan tidak mungkin seseorang mau masuk surga kalau dia melakukan pembunuhan, apalagi membunuh diri. Yang kedua itu bukunya Lirboyo yang Pondok Pesantren Lirboyo. Radikalisasi deradikalisasi ideologi saya lupa judulnya. Di situ juga banyak menjelaskan tafsir-tafsir kayak surah Al-Maidah yang tidak berhukum kepada hukum Allah, dia adalah kafir. Termasuk bukunya tafsir Al-Munir. Di situ dia menjelaskan juga sebab asbabul nusulnya ayat itu tidak ditujukan kepada kaum muslimin, ditujukan pada itu orang Yahudi yang melakukan perzinahan. Yang ketiga itu bukunya Febri Ramdhani 300 hari di Bumi Sam. Dia itu menceritakan pengalamannya selama di Syria, pengalaman pribadinya. Dan bukunya Islam modernisasi siapa Islam Ustaz saya lupa namanya juga yang mantan. Oke. Termasuk buku ada peristiwa ini lagi. Apa hanya bersumber dari buku kemudian dari yang kedua itu di Videotron Sofyan Sauri. Ya, dia kan juga katanya mantan dia mantan polisi, masuk ke situ terus ditangkap. Dia tuh hampir tiap hari video jadi putar di Cikeas. Termasuk dia juga meluruskan pemahaman kami yang dulu. Dan banyak faktor-faktor juga yang menyebabkan kami sadar dari pemahaman yang dulu. Oke, mungkin ada pesan juga dari Mas Lukman kepada masyarakat agar tidak terjebak seperti Mas Lukman ikut kelompok itu. Kalau selain dari pesannya yang lain, mungkin pesan dari Mas Lukman sendiri ke masyarakat agar tidak ikut masuk terjebak kelompok-kelompok tersebut. Iya. Kalau saran dari saya sih, memilih pengajian itu harus lebih teliti lagi. Ustadz-ustadznya dan materi-materinya disampaikan.
Oke. Apalagi kalau secara materinya itu tertutup, nggak umum. Jangan lah ya. Ya itu sudah terindikasi ke situ mungkin ya. Oke Mas Sulman ya. Intinya adik-adik nyari majelis, nyari guru gitu lah ya. Ilmunya juga harus jelas gitu ya. Iya, terima kasih kan. Ini udah kondusif ini. Oh, break dulu. Iya. Break dulu. Masih Mas Lukman. Sama. Ini masih masuk semua suaranya. Suaranya masuk ya? Iya. Masuk. Harus dicari alatnya yang nggak masuk.